Bayangkan dunia tanpa sampah berserakan, tanpa bau menyengat dari gunungan limbah, dan tanpa pencemaran yang merusak masa depan. Terdengar seperti mimpi? Tidak bagi beberapa negara ini. Mereka telah membuktikan bahwa dengan kedisiplinan, teknologi, dan budaya yang tepat, limbah bisa diubah menjadi sesuatu yang berharga. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menyelami kisah inspiratif dari 7 negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia. Setiap negara punya cara uniknya. Masing-masing beberapa mengubah sampah jadi listrik, sebagian lainnya menekankan tanggung jawab pribadi. Inilah kisah tentang bagaimana sampah yang selama ini kita anggap masalah bisa menjadi solusi. Nomor 7, Jepang. Di posisi ke-7, Jepang dikenal dengan budaya bersih dan disiplin yang luar biasa. Di beberapa kota seperti Kamikatsu, warga harus memilah sampah hingga 45 kategori berbeda, termasuk jenis kertas, plastik, dan bahkan tutup botol. Semua itu dilakukan tanpa tempat pembakaran maupun TPA besar, karena tujuannya jelas nol sampah. Yang luar biasa, sistem ini dijalankan tanpa paksaan. Masyarakat Jepang percaya bahwa menjaga kebersihan adalah bagian dari kehormatan diri. Bahkan jika tak menemukan tempat sampah di tempat umum, mereka rela membawa pulang limbahnya sendiri. Pengelolaan sampah di Jepang bukan sekadar urusan teknis, melainkan bentuk dari filosofi hidup. Menghargai setiap benda, termasuk yang sudah tak terpakai. Nomor 6, Norwegia. Di posisi ke-6 Norwegia, botol plastik dan kaleng bukan cuma limbah. Mereka adalah uang tunai yang tersembunyi. Negara ini menjalankan sistem deposit return, di mana setiap botol atau kaleng yang dikembalikan ke mesin khusus akan menghasilkan sejumlah uang. Hasilnya luar biasa. Lebih dari 95% botol plastik berhasil dikumpulkan dan didaur ulang. Sistem ini bukan hanya sukses karena insentif finansial, tapi juga karena masyarakat yang sangat peduli lingkungan. Selain itu, Norwegia juga menerapkan teknologi waste to energy, mirip dengan Swedia, untuk mengubah limbah menjadi listrik dan pemanas rumah, dengan semangat kolaborasi antara teknologi, pemerintah, dan rakyat. Norwegia menjadikan sampah sebagai sumber daya, bukan beban. Nomor 5, Austria. Di posisi ke-5, Austria mungkin tak sering masuk berita utama. Tapi negara ini adalah salah satu juara daur ulang di Eropa. Dengan tingkat pemrosesan, limbah mencapai 58% atau lebih. Di kota-kotanya yang tenang, warganya terbiasa memilah sampah menjadi berbagai kategori: kaca, kertas, plastik, logam, dan organik. Ini bukan karena aturan ketat, tapi karena rasa tanggung jawab terhadap lingkungan yang telah tertanam lama dalam budaya mereka. Pemerintah Austria mendukung sistem ini dengan menyediakan tempat sampah khusus di hampir setiap sudut kota. Tak hanya itu, mereka juga memberikan edukasi berkelanjutan tentang pentingnya daur ulang dan dampaknya terhadap masa depan. Bagi warga Austria, membuang sampah pada tempatnya bukan sekadar kebiasaan, tapi bagian dari cara hidup yang damai dan penuh kesadaran. Disinilah letak kekuatan sebuah bangsa yang bersih pada hati rakyatnya. Nomor 4, Korea Selatan. Di posisi ke-4, Korea Selatan menghadapi masalah besar pada tahun 1990-an. Tumpukan sampah yang terus membengkak dan minimnya lahan pembuangan. Tapi alih-alih menyerah, mereka menciptakan sistem revolusioner, Pay as you throw. Dengan sistem ini, masyarakat harus membeli kantong sampah khusus dan membayar berdasarkan berat sampah yang dibuang. Hasilnya, orang jadi lebih sadar akan limbah yang mereka hasilkan dan mulai membuang dengan bijak. Kini, lebih dari 95% sampah makanan di Korea Selatan diproses menjadi pupuk atau biogas. Pemerintah bahkan memasang mesin pengukur berat sampah makanan di apartemen untuk menghitung biaya secara real time. Di sini,
sampah bukan hanya limbah, tapi menjadi cermin gaya hidup. Korea Selatan mengajarkan kita bahwa solusi besar bisa datang dari kebijakan kecil, asal dijalankan dengan disiplin tinggi dan dukungan teknologi. Nomor 3, Belanda. Di posisi ketiga, Belanda adalah negara yang terkenal akan sistem pengelolaan ruang yang efisien, termasuk dalam hal limbah. Sejak tahun 1995, mereka melarang semua limbah organik masuk ke tempat pembuangan akhir. Itu berarti sisa makanan, daun kering, hingga limbah pertanian harus diproses secara khusus menjadi kompos atau sumber energi. Ini adalah bagian dari transisi Belanda menuju ekonomi sirkular, di mana semua barang memiliki siklus hidup yang berkelanjutan. Pemerintah mendukung penuh teknologi insinerasi modern yang mengolah limbah menjadi energi, sementara warganya sangat aktif dalam kegiatan daur ulang. Bahkan di beberapa kota kecil, masyarakat berinisiatif membangun pusat daur ulang sendiri. Di Belanda, pengelolaan sampah bukan hanya soal teknologi tinggi, tapi juga kolaborasi masyarakat yang kuat. Mereka percaya, tidak ada limbah yang benar-benar dibuang, semuanya bisa dimanfaatkan kembali. Nomor 2, Jerman. Di posisi kedua Jerman, pemilahan sampah bukan hanya rutinitas rumah tangga. Ini adalah bagian dari gaya hidup. Anak-anak diajarkan sejak dini cara membedakan plastik, kertas, kaca, dan sampah organik. Mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa setiap benda yang dibuang punya konsekuensi terhadap lingkungan. Bahkan tempat sampah di Jerman memiliki kode warna khusus agar semua orang tahu kemana setiap jenis limbah harus pergi. Pemerintah Jerman juga memperkuat budaya ini lewat sistem Green Dot, yaitu skema di mana produsen bertanggung jawab atas pengemasan produk mereka. Semakin banyak kemasan yang mereka hasilkan, semakin besar biaya yang harus dibayar untuk daur ulangnya. Sistem ini mendorong perusahaan untuk lebih kreatif dalam menggunakan material yang ramah lingkungan. Di Jerman, pengelolaan sampah bukan hanya soal bersih-bersih, tapi cermin tanggung jawab sosial dan ekonomi. Nomor 1, Swedia. Di posisi pertama, Swedia adalah salah satu negara yang paling revolusioner dalam mengelola sampah. Alih-alih kewalahan dengan limbah, mereka malah kekurangan sampah. Ya, Swedia terlalu efisien hingga mereka harus mengimpor sampah dari negara lain seperti Norwegia dan Inggris untuk menjaga sistem pembangkit energi mereka tetap berjalan. Lebih dari 99% sampah rumah tangga di Swedia tidak berakhir di tempat pembuangan akhir. Semuanya dimanfaatkan, didaur ulang, atau diubah menjadi energi. Pemerintah dan masyarakat saling bahu-membahu menjaga sistem ini tetap berjalan, dan hasilnya sungguh luar biasa. Sampah yang bagi sebagian besar dunia adalah musibah, di Swedia justru menjadi bagian dari strategi energi nasional yang menguntungkan. Inilah bukti nyata bahwa limbah bisa menjadi kekayaan. Jadi, itu dia 7 negara yang telah membuktikan bahwa sampah bukan akhir dari perjalanan suatu benda, melainkan awal dari siklus baru yang bisa membawa manfaat. Mereka menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, teknologi yang bijak, dan masyarakat yang sadar, masalah limbah bisa menjadi peluang emas. Kini, giliran kita. Kita mungkin belum seperti Swedia atau Jepang, tapi kita bisa mulai dari langkah kecil, memilah sampah di rumah, mengurangi plastik sekali pakai, atau menyadari dampak dari tiap bungkus makanan yang kita beli. Karena bumi ini bukan tempat sampah, melainkan rumah yang harus kita rawat bersama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan info seru lainnya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.